Sepasang kaki yang tidak sempurna berusaha keras berjalan. Rohim, murid kelas 1 SD ini, akan masuk kelas pagi ini. Seperti biasa, ia selalu diantar sang ayah, Muhkamil. Begitupun saudara kembar Rohim, Rohman. Tapi kaki Rohman tidak sebaik Rohim. Anak 8 tahun ini masih harus berpegangan erat pada ibunya untuk berjalan. Inilah sekolah Rohman dan Rohim. Kembar penderita cerebral palsy ini tidak pernah absen ke sekolah. Berbaur bersama teman-teman mereka yang memiliki kaki sempurna. Saudara kembar ini sama-sama kelas 1 SD. Tapi keduanya sengaja dipisah kelas agar masing-masing bisa mandiri. Kelas dimulai. Rohman bersemangat belajar. Begitupun saudara kembarnya di kelas sebelah, Rohim. Sementara kedua anaknya belajar, Eni Kurniawati menunggu di luar kelas. Setiap hari, perempuan 41 tahun ini selalu menemani kedua anaknya di sekolah. Sekolah tempat Rohman dan Rohim belajar memang sekolah umum yang hampir semua muridnya adalah anak-anak normal. Tapi SD Negeri 1 Bojongsari Depok memiliki program inklusif, yakni mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus seperti Rohman dan Rohim. Keterbatasan dengan alat bantu gerak mereka ataupun bisa dibarengi dengan kemampuan kognitifnya, kognitif, psikomotor, sama afektifnya. Itu semua mengalami gangguan. Dan memang memerlukan tim yang solid untuk Rohman Rohim berkembang secara baik. Baik tim terapi untuk psikomotornya, fisioterapi, untuk pendidikan akademiknya juga. Dan kami di sekolah inklusi menangani sebagai tim akademiknya yang menggali kemampuan dia dalam pembelajaran dia. Namun sebaik-baiknya sekolah mendukung akademis anak-anak spesial seperti Rohman dan Rohim, peranan orang tua, utamanya ibu, jauh lebih penting. Rohman dan Rohim beruntung punya ibu seperti Eni Kurniawati. 24 jam hidupnya ia dedikasikan untuk pertumbuhan kedua putranya. Saya menilai beliau ini sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu yang sangat-sangat kuat dan sangat-sangat sabar dalam mendidik, dalam melayani anak-anak beliau seperti Rohman dan Rohim. Seperti kita tahu bahwa anak seperti Rohman Rohim itu jangankan untuk ke kamar mandi, untuk kegiatan yang di rumah pun pasti harus selalu dibantu dengan orang tua. Mungkin sebagai wanita, sebagai istri, sebagai ibu, itu adalah hal yang sangat-sangat berat. Melayani anak dari usia dia 0 tahun sampai sekarang sudah 8 tahun. Itu hal-hal yang sangat-sangat berat bagi seorang ibu.
Rohman dan Rohim tak bisa hidup tanpa ibu mereka. Semua kebutuhan tak bisa mereka lakukan sendiri tanpa sang ibu. Bagaimana cerebral palsy bisa menyerang kedua anak kembar ini? Ya waktu umur 4 bulan mah Rohman Rohim dia bisa tengkurap. Setelah saya lihat 9 bulan kok belum bisa duduk. Nah curiganya dari situ saya. Kok ini anak, biasanya kan kok anak normal itu 9 bulan dia bisa duduk. Ya, makanya ketahuan dari situ. Cerebral palsy adalah penyakit gangguan gerakan dan otot akibat gangguan pertumbuhan otak. Salah satu penyebabnya bayi lahir prematur. Ya sampai sekarang kata dokter belum diketahui itu penyebabnya apa, belum ketahui sampai sekarang. Cerebral palsy itu bisa dari air, dari apa belum bisa diketahui. Saya juga bingung itu anak. Padahal waktu semasa hamil saya makan pola makan ya teratur, minum susu, minum vitamin juga rutin, kontrolnya juga rutin walaupun ke bidan ya Mas ya, tetap ini rutin saya kontrol. Cuman waktu lahir kan beratnya kecil tuh, si Rohim 1 kilo, Rohman 1,5. Tak ada ibu yang mau melihat anaknya seperti Rohman dan Rohim. Tapi Eni percaya Tuhan punya alasan menitipkan Rohman dan Rohim kepadanya. Ya Allah, mengapa ngasih anak seperti ini? Saya sempat kecewa sampai gimana ya. Kalau tahu punya anak seperti ini, ngapain saya dulu punya anak? Saya pernah berpikiran seperti itu, tapi ya memang mau diapain lagi, udah dititipkan anak seperti ini ya saya harus menerima. Bagaimana caranya anak ini bisa, walaupun dia dulu kan belum bisa ngapa-ngapain, saya dalam hati saya, ya Allah mudah-mudahan bisa aja duduk saya biar ini loh, beban saya terhilang gitu ya. Capeknya itu loh, alhamdulillah sekarang seperti ini ya saya lebih bersyukur lagi dari Rohman Rohim. Kayaknya lingkungan, wah banyak dari omongan tetangga kayaknya nggak enak dah didengar gitu. Jadi saya anak ini pertama sebelum ketemu sama yayasan, ya anak ini jarang saya keluarin.